Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya nama Yono Suwarno, program studi Ilmu Pengetahuan Sosial, program studi IPS, PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang dengan NIM nomor induk mahasiswa 240234174934377. Pembelajaran IPS yang hari ini saya ngambil tema materi kemajemukan masyarakat Indonesia, subtema mobilitas sosial. Apa kabarnya? Baik. Sehat semuanya, anakku? Assalamualaikum. Oke, peserta didik silahkan Bapak mau ngecek dulu kehadiran ya, ngecek dulu kehadiran. Siapa yang tidak hadir? Iya, Ahmad Faisal Hilmi ya. Kelas apa ini teh? 8B ya, kelas 8B. Ahmad Faisal Hilmi. Akta izin ya. Ya. Yang lainnya hadir semua ya. Ya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kalian berdoa dulu, dipimpin oleh KM. Ya. Silakan KM, dipimpin dulu berdoa oleh siapa? Ya, wakil. Ya. Ya, terima kasih. Kita sudah berdoa semua ya. Mudah-mudahan hari ini kita dirahmati Allah, kita dimudahkan segala urusannya ya. Mudah-mudahan kita sukses di kemudian hari ya, anakku semuanya. Materi yang baru ini ya, materi di bab 2 tentang kemajemukan masyarakat Indonesia. Tolong bawa bukunya dulu, ada siap bukunya? Udah disiapkan? Udah disiapkan bukunya? Ya, buku tulisnya udah ada? Buku paketnya ada? Iya, tolong ini kebersihannya udah rapi ya? Udah bersih, udah rapi. Di kolong meja ada sampah atau enggak ada? Ya ada, iya. Ini ada gambar di depan ya, ada kemajemukan masyarakat Indonesia. Ya, ini gambar apa ini? Iya. Iya, Pak Jokowi. Ada Pak. Pak Jokowi, ada Pak SBY. Ya, ini para presiden kita ya, yang sudah purna bakti. Kalau sekarang presidennya siapa? Iya, Prabowo. Iya. Nah, ini pemimpin-pemimpin kita dulu ya. Kalau sekarang Prabowo dengan Pak Gibran wakilnya. Ya, ini ada lagi keberagaman masyarakat. Bisa dilihat di buku tentang keberagaman masyarakat, tentang mobilitas sosial ya. Mobilitas sosial ya, halaman berapa? Iya, 104. Ada 104 di halaman 104. 104, 105 itu materinya tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial ya. Ini lihat coba pengertian mobilitas sosial. Ya. Mobilitas sosial. Kelompok 1. Ya, ini biar jelas dulu, dibaca dulu yang depan itu. Ya. Mobilitas sosial. Iya. Lihat pertanyaannya ini dulu. Ya, ini mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin. Ada
mobilis, mudah dipindah atau banyak bergerak. Sosial, seorang, kelompok, atau orang. Jadi mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang dari kelompok lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Ya, nanti Bapak ngasihkan dulu ininya, ngasihkan dulu LKPD-nya ya. Ini untuk kelompok satu. Nih, LKPD-nya dulu ya. Kelompok satu, kelompok dua mana? Iya, kelompok dua. Kelompok dua di sini. Kelompok tiga, iya, kelompok tiga. Kelompok empat. Nah, ini ada kelompok empat. Ini kelompok ya. Gak apa nanti yang itu ya. Mobilitas sosial. Ya, untuk itu yang LKPD-nya ya. Kita lanjut lagi ini yang materinya dulu. Ya, ini gambar siapa? Iya, Insinyur Soekarno. Iya, Insinyur Soekarno, presiden keberapa? Ke-1. Ya. Ini pengertian mobilitas sosial. Apa tuh? Perubahan penduduk seorang dari yang lapisan ke lapisan lain. Iya, baik menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari sebelumnya maupun hanya berpindah dari tempat dengan kedudukan yang sama. Ya. Ya. Ya, tepuk semangat. Iya, terima kasih, masih semangat ya. Ya, harapan Bapak ini untuk tujuan pembelajaran ya, ini kalian bisa menjelaskan tentang mobilitas sosial ya, tentang mobilitas sosial. Yang keduanya tentang menjelaskan keberagaman dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia ya, tentang menjelaskan keberagaman dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia ya. Oke, bisa dilihat di depan ini di whiteboard tentang mobilitas sosial. Jadi dari lapisan lain, baik yang lebih tinggi atau lebih rendah dari sebelumnya maupun dari yang berpindah di tempat kedudukan yang sama. Ya, oke. Coba tadi yang LKPD yang tadi kelompok 1, silakan dibagi dulu kelompoknya. Ini kelompok 1. Nanti boleh bertanya ke kelompok 2. Mana kelompok 2? Iya, boleh bertanya ke kelompok 2. Kelompok 2, ketuanya siapa? Kelompok 1 ketuanya? Iya, Zahra. Kelompok 2 ini namanya siapa? Iya, Ruby. Kelompok 3. Iya, ketuanya Fatma sama wakilnya Aul. Iya, kelompok 4. Mana kelompok 4? Siapa? Ya, kelompok 4 ketuanya Lilin. Iya, siap-siap nanti kita belajar berkelompok mengenai tentang mobilitas sosial. Iya, tolong siapkan ketuanya, silahkan nanti bertanya ke kelompok 2 dan kelompok 2 untuk berdiskusi pertanyaan, menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Begitu juga kelompok 2 bertanya ke kelompok 3, nanti dijawab, dan kelompok 3 bertanya ke kelompok 4 ya, dan kelompok 4 juga boleh bertanya ke kelompok 1. Silahkan Bapak beri kesempatan untuk cari dulu LKPD-nya dulu ya. Ya, silahkan ini dilihat dulu. Udah siap? Udah. Iya, kelompok 2 udah siap LKPD-nya? Iya, udah ada. Ya, kelompok 3 udah ada. Ya, kelompok 4 udah ada. Iya, silahkan. Ya, kalau udah, silahkan kelompok 1 untuk bertanya ke kelompok 2. Sebentar, pakai ini. Ini Pak udah ada, Pak. Oh, udah ada. Iya. Nanti kalau udah kesini kan ya. Silahkan.
Saya Zahra dari kelompok 1 izin bertanya kepada kelompok 2. Terdapat berbagai faktor yang menghambat terjadinya mobilitas sosial, salah satunya diskriminasi. Jelaskan bahwa diskriminasi dapat menghambat mobilitas sosial. Saya Ruby dari kelompok 2 izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Diskriminasi berarti pembedaan menurut ras kualitasnya berada dengan sekolah kepala untuk orang-orang Eropa hari ini tidak sulit menjadikan sosial masyarakat Indonesia. Iya, terima kasih untuk kelompok 1, Ruby sudah menjawab. Silakan untuk Dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Setiap mobilitas yang terjadi di masyarakat memiliki ciri-cirinya sendiri. Tuliskan ciri-ciri dari mobilitas sosial horizontal. ya, kelompok 1, silakan dijawab. Saya Zahra dari kelompok 1 izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Biasanya hanya terjadi pada pangkat, posisi, ataupun jabatan. Kekayaan tidak mengambil peran dalam mobilitas sosial horizontal. Tidak terjadi perubahan kedudukan maupun derajat. Perpindahan posisi, pangkat, maupun jabatan berada pada tingkatan yang sama. Tidak memengaruhi kehidupan seseorang secara keseluruhan. Tidak mempengaruhi kehidupan seseorang. Iya, terima kasih kelompok 1 sudah menjawab pertanyaan yang dari kelompok 4. Ya, masih ada pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 2? Kelompok 2 belum ya? Oh, udah. Iya. Ya, kok pertanyaan berikutnya ya, boleh diulangi lagi. Tadi baru satu sesi ya, satu sesi pertanyaan. Satu sesi pertanyaan berkaitan dengan mobilitas sosial. Silakan. Atau dibalik sekarang, dari kelompok 1 dulu. Bertanya mau ke kemana? Mau ke kelompok mana? Dioper. Kelompok 4 dulu. Ke kelompok 3 ya. Boleh ya? Dari kelompok, sekarang muter. Dari kelompok 4 bertanya ke kelompok 3. Nanti kelompok 3 bertanya ke kelompok 2. Dan kelompok 2 bertanya ke kelompok 1. Ya. Iya, silakan. Kelompok 4 bertanya ke kelompok 3. Ini mic-nya. Maaf. Ya. Saya Lilin dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Jelaskan mengenai mobilitas antar generasi. Jelaskan mengenal mobilitas antar generasi. Silakan. Kelompok 3 menjawab. Mobilitas evaluasi. Nanti satu orang satu. Tolong bantu ini dikasihkan dulu. Zahra, maaf. Diisi aja ya, Zahra ya, diisi ya. Ya. Ya, satu orang satu bindel, ya. Ya. Satu orangnya itu 3. Satu orangnya 3. Ya, 3 ininya 3. Nah, gitu ya. 3. Ya. Ya. Soal evaluasinya 2 lembar ya. Ya, gitu. Kasih nama dan kasih kelas ya. Nama dan kelas ya. Ya, waktunya habis. Dah? Kalau tidak,
Kita bahas bareng-bareng ya. Bahas bareng-bareng. Silakan untuk kelompok 1. Ya, sekarang giliran. Karena soal evaluasi ya 1 orang. Nanti giliran ya. Berarti ada berapa soal evaluasinya? Sekarang dari kelompok 1, silakan. Nomor 1. Ya, kelompok 1 silakan. Nomor 1 di soal nomor 1 gimana? Dibaca lagi ya. Faktor pendorong bagi kelompok masyarakat tidak mampu untuk melakukan mobilitas sosial adalah Ya, jawabannya apa? Faktor yang melakukan mobilitas sosial jawabannya apa? B. Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi. Ya, jawabannya keadaan ekonomi. Ya. Silakan untuk kelompok berikutnya. Mana kelompok 2? Soal nomor 2. Ya. Di bawah ini contoh faktor pendorong mobilitas sosial pada penyebab struktural adalah seorang anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Iya, contoh faktor pendorong mobilitas sosial pada penyebab struktural adalah jawabannya apa nomor B? B ya. Ya. Jawabannya seorang anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Ya, giliran berikutnya kasihkan ke kelompok. Ya, siapa? Nomor 3. Ya, Ucup, silakan dibaca. Ya, ya. Ya, sekarang dulu dibaca. Dulu. Di bawah ini yang bukan cara untuk meningkatkan integrasi sosial yang baik adalah B. Menyesuaikan gaya hidup hedonis. Iya, di bawah ini yang bukan cara untuk meningkatkan integrasi sosial yang baik adalah jawabannya apa? A. B. Ya, B. Menyesuaikan gaya hidup hedonis. Ya, terima kasih ya. Ya. Siapa ini? Ya. Nomor 4. Keberagaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia memiliki dampak positif, kecuali kegagalan komunikasi bahasa. D. Iya, kegagalan komunikasi bahasa, betul ya. Ya. Yang putaran yang kedua, ya. Ya, siapa lagi sekarang? Giliran siapa? Iya. Andrian. Iya, Andrian, giliran Andrian. Sekarang bagian nomor 5 berarti ya. Yang bukan termasuk cara melestarikan budaya daerah sekitar adalah mempelajari seni bela diri karate. Yang bukan termasuk cara melestarikan budaya daerah sekitar, yaitu mempelajari seni bela diri karate. Iya. Kelompok berikutnya, ya. Nomor 6. Pluralitas budaya bangsa sebaiknya disikapi dengan A. Keseragaman agar tercapai kedamaian. Keseragaman agar tercapai kedamaian. Iya. Terima kasih. Kelompok 2. Ya, kelompok 3. Ya. Tari-tarian daerah pada saat ini beralih fungsi untuk acara. C. Penyambutan tamu. Iya, terima kasih. Penyambutan tamu, ya. Kelompok 4 terakhir. Ini kelompok 4. Ya, siapa? Bagian siapa? Agus. Ya, Anida. Konflik antara buruh dan pengusaha kerap sekali naik ke pengadilan. Pemberian upah yang tidak sesuai menjadi salah satu alasan. Kasus di atas menggambarkan konflik terjadi karena faktor D. Perbedaan kepentingan.
Perbedaan kepentingan konflik antara buruh dan pengusaha kerap sekali naik ke pengadilan. Pemberian upah yang tidak sesuai menjadi salah satu alasan. Kasus di atas menggambarkan konflik terjadi faktor perbedaan kepentingan. Iya, Nida, terima kasih ya, betul ya. Nomor berikutnya, nomor 9. Ya, bagian siapa? Giliran. Ya, ini. Ya, ada. Mana ada? Ya, ada. Silakan. Individu atau kelompok ini memandang bahwa pendapat atau idenya paling besar sehingga memenangkan konflik dengan cara menguasai lawan adalah jalan untuk mencapai tujuan. Hal ini merupakan contoh cara menangani konflik, yaitu B. Memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak. Individu atau kelompok ini memandang bahwa pendapat idenya paling benar sehingga memenangkan konflik dengan cara menguasai lawan adalah jalan untuk mencapai tujuan. Hal ini merupakan contoh cara mengenai konflik apa? Konflik memaksakan kehendak. Betul ya, Neng Adel ya. Terima kasih. Terakhir, nomor berikutnya. Ya. Ya, Neng Ruby terakhir silakan. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi kecuali heterogenitas kelompok. Heterogenitas kelompok. Iya, berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi kecuali jawabannya adalah heterogenitas kelompok. Iya, terima kasih Neng Ruby, jawabannya udah betul ya. Oke, kalau sudah itu soalnya dan jawabannya sudah dijawab secara kelompok ya. Ya, biar semangat lagi kita berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan ya, atau bukan lagu kebangsaan. Lagu bukan dari Sabang sampai Merauke ya. Ini berkaitan dengan ini ya. Silakan berdiri dulu. Lagu wajib nasional ya. Ya. Mohon Neng Ade Sadayana berdiri dulu ya, biar semangat ya. Ya. Tepuk semangat. Iya, terima kasih, semangat ya. Ya, karena udah siang ya. Silakan kita nyanyi lagu kebangsaan atau lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Ya, silakan. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, sejajar pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali anakku semuanya ya. Baik semuanya. Ya. Ya, kita simpulkan ya. Kita simpulkan dari tadi materi yang tadi ini kita ulas lagi ya. Jadi tentang mobilitas, pengertian secara vertikal tadi dari awal ini ya. Jadi perpindahan posisi seseorang, kelompok lapisan dari yang satu ke lapisan yang lain ya. Terus tadi berasal dari bahasa Latin ya. Sosial itu seseorang atau kelompok. Pengertian lengkapnya mobilitas sosial ini ya bisa diperhatikan di depan tadi. Perubahan kedudukan seorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik yang terjadi lebih tinggi ke lebih yang
lebih rendah atau maupun hanya perpindahan dari kedudukan yang sama. Ya, tadi ada lagi macam-macam dari mobilitas sosial. Ada secara vertikal, ada vertikal ke atas, ada vertikal ke bawah, ada secara horizontal. Ya, mobilitas vertikal ini tadi udah ya. Yang ke atas ini kedudukan seseorang atau kelompok dari yang tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan yang ke bawah atau social skinking, ya, perpindahan ke. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Senang. Ya. Senangnya gimana, Ruby? Karena kan seru gitu. Oh, seru. Iya, seru ya. Kata Ruby katanya dengan belajar yang tadi itu seru ya. Terus kegiatan apa yang kalian suka? Yang tadi sukai apa? Apa? Berdiskusi. Iya. Kegiatan yang mana yang paling sulit untuk Anda tidak dimengerti yang mana? Tidak ada yang sulit. Oh, soal gimana maksudnya? Oh, ngerjakan soalnya sulit, tapi kan bisa ya. Nah, berarti tidak sulit. Jadi sulit itu karena kita belum bisa, tapi kalau sudah bisa tidak ada yang sulit ya. Mobilitas sosial ini ya, Dengan cara belajar ini saya dapat lebih paham tentang mobilitas sosial, dan cara belajarnya juga mudah dan seru. iya, belajarnya mudah dan seru. Dapat lebih memahami. Dipahami. Iya. Jadi dengan cara belajar ini bisa mudah dipahami mengenai mobilitas sosial. Iya, terima kasih kelompok 1 sudah diwakili oleh Zahra ya. Adit, ada nambahkan? Ya, entos. Ya. Ya. Endian ya? Iya. Andrian, kelompok 2 diwakili siapa? Boleh berdua, boleh. Ya, berdua. Ya. Iya. Kami dapat memahami terdapat berbagai faktor yang menghambat terjadinya mobilitas sosial, salah satunya diskriminasi dan saluran mobilitas. Iya, saluran mobilitas. Diskriminasi tadi ya. Tadi apa tadi? Ulangi lagi. Saya memahami. Iya, dia siapa ini? Ruby. Ya, Ruby. Ini Dina. Iya, Dina. Tadi Dina apa? Memahami tentang saluran mobilitas sosial dan diskriminasi. Iya. Kelompok 2 menemukan tentang katanya saluran mobilitas sosial dan diskriminasi. Kelompok 4 ada? Kelompok 4? Ya. Tadi kelompok 1 memahami lebih mudah dan dimahami ketika ada pembelajaran ini ya. Ya. Kelompok 3 ada? Ayo. Ya. Kalau sudah silahkan dipimpin berdoa untuk persiapan pulang ya. Ya, silahkan. Ya, Aul. Ya. Ya, terima kasih. Sekian.